Assalamualaikum, salam rahayu. Ada sebuah kepercayaan yang hidup di banyak masyarakat adat Sumatera, bahwa ketika dunia manusia mulai dipenuhi oleh keserakahan, perang dan perusakan adat, roh-roh tua dan kekuatan leluhur tidak punah, tetapi berpindah ke dunia lain. Mereka tidak pergi, melainkan mengasingkan diri ke dimensi gaib, agar adat dan tatanan suci tetap terjaga. Di Sumatera, terutama Minangkabau, Mandailing, dan wilayah hulu lainnya, dunia itu dikenal dengan nama alam bunian. Kerajaan tak terlihat yang hanya bisa dijangkau oleh orang yang benar-benar bersih batinnya. Pertama, apa itu kerajaan bunian? Kerajaan bunian bukan sekedar dunia hantu. Ia adalah refleksi spiritual dari dunia manusia yang masih murni dalam berbagai cerita rakyat. Bunian hidup dalam komunitas. Mereka punya kampung, kerajaan, bahkan aturan adat sendiri. Tidak semua orang bisa melihat mereka, hanya yang terpanggil, seperti anak-anak kecil, orang alim, atau pemilik garis keturunan spiritual. Mereka adalah penjaga tanah, hutan, dan adat lama. Kedua, ketika adat ditindas, bunian muncul. Banyak kampung di Sumatera yang menurut cerita rakyat tiba-tiba lenyap, tidak ada bekasnya atau hilang dalam kabut. Hal ini dikaitkan dengan pelanggaran adat berat, serangan dari luar, penjajahan atau perang, dosa kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, adat bukan punah, tapi berpindah ke dunia gaib bersama leluhur yang tidak ingin adatnya tercemar. 3. Contoh legenda kampung hilang. Beberapa legenda yang diyakini sebagai kampung yang menjadi bunian. Kampung 1000 Rumah Gadang yang hilang, Sumatera Barat. Konon pernah ada kampung megah dengan 1000 rumah gadang, tetapi seluruhnya lenyap dalam semalam karena murka leluhur. Gunung 7 Kerinci dikayakini menjadi gerbang ke dunia bunian karena sering muncul suara gemelan, pasar, dan nyala obor di balik kabut. Barus dan hutan Ange, tempat yang diyakini memiliki kota gaib yang hanya tampak pada waktu-waktu tertentu. Mandailing dan Pangkantang, beberapa tempat diyakini sebagai titik penghilangan kampung akibat pelanggaran adat berat. Hubungan dengan Bhairawa Tantra dan Aditya Warman. Sosok seperti Aditya Warman, Raja Besar Pagaruyung, dikenal sebagai penganut Bhairawa Tantra, ajaran ekstrem tentang pembebasan spiritual melalui transformasi ego. Ia juga dikenal sebagai penyebar tatanan kekuasaan berbasis ilmu tinggi dan adat sakral. Beberapa dugaan spiritual, Aditya Warman mungkin membawa ilmu dari Padang Lawas, lalu menguatkan sistem adat Minangkabau dengan kekuatan tantrik. Setelah ia wafat, ilmu itu tidak punah, tetapi dijaga oleh kerajaan bunian sebagai benteng terakhir kebijaksanaan leluhur. Maka kerajaan bunian bisa dilihat sebagai manifestasi spiritual dari adat lama dan ilmu tinggi yang menolak tunduk pada kekuasaan duniawi. 5. Dunia yang masih menjaga kita. Kerajaan bunian bukan hanya dongeng. Dalam kerangka budaya spiritual, ia adalah simbol dari adat yang masih hidup, tapi memilih berdiam dalam dimensi tak terlihat. Ketika kita melanggar adat, kita merusak jembatan antara dunia kita dan mereka. Tapi ketika kita kembali pada nilai-nilai luhur, alam bunian bisa membimbing melalui mimpi, intuisi, dan pertanda alam. Mereka belum pergi, hanya berpindah. Ketika dunia masih terlalu keras, adat tidak punah. Ia hanya pindah ke tempat yang lebih sunyi. Kerajaan bunian bukan tentang dunia mistis semata, tapi pesan batin.
Jika kita ingin hidup harmonis, kita harus menyambung kembali tali adat dan kesadaran spiritual. Karena selama kita menginjak tanah ini, kita tidak pernah sendirian. Kalimat ini mengandung makna spiritual yang dalam dan menjadi inti dari keseluruhan sejarah tentang kerajaan Bunia. Mari kita jabarkan secara utuh. Pertama, kerajaan Bunian bukan tentang dunia mistis semata, tapi pesan batin. Kalimat ini ingin menegaskan bahwa Bunian tidak hanya perlu dipahami secara cerita mistis tentang makhluk halus atau dunia gaib yang menakutkan. Lebih dari itu, Bunian adalah simbol, sebuah cermin spiritual yang menunjukkan bahwa ada tatanan tak terlihat yang bekerja di balik dunia fisik. Ada kesadaran lama, adat, kebijaksanaan leluhur, pantangan dan rasa hormat pada alam yang tetap hidup meskipun tersembunyi dari pandangan modern. Kedua, jika kita ingin hidup harmonis, kita harus menyambung kembali tali adat dan kesadaran spiritual. Bagian ini menekankan bahwa krisis modernitas, kerusakan alam, kehilangan arah hidup dan runtuhnya nilai budaya bisa jadi terjadi karena kita memutus hubungan dengan akar leluhur. Adat di sini bukan sekedar aturan sosial, tapi jembatan antara manusia, alam, dan dunia roh. Kesadaran spiritual adalah cara kita menyadari bahwa dunia tidak semata-mata materialistik. Ada kesakralan, ada energi halus, ada hubungan tak kasat mata yang perlu dihormati. Dengan menyambung kembali tali itu, kita mengembalikan keseimbangan hidup antara tubuh dan jiwa, manusia dan alam, modernitas dan warisan leluhur. 3. Karena selama kita menginjak tanah ini, kita tidak pernah sendirian. Ini adalah pengingat halus bahwa tanah tempat kita berpijak adalah warisan dari leluhur, dari darah, doa, dan pengorbanan mereka. Roh-roh penjaga alam dan energi leluhur masih hadir, walau tidak terlihat. Dalam kosmologi Nusantara termasuk Minang, Batak, Dayak, dan lain-lain, tanah bukan benda mati. Ia adalah makhluk hidup yang mengingat, membimbing, atau murka jika kita melupakan asal-usul kita. Penegasannya, Bunian bukan hanya mitos. Mereka adalah simbol dari warisan adat dan spiritualitas Nusantara yang memilih bersembunyi ketika manusia tak lagi menghormatinya. Tapi mereka tetap ada, menunggu kita untuk pulang secara batin. Kalimat ini adalah seruan lembut namun mendalam bahwa hidup modern yang tercerabut dari akar budaya dan spiritual tidak lengkap. Dan untuk kembali utuh sebagai manusia Nusantara, kita harus membuka mata dan hati pada yang tak terlihat, karena ia selalu menjaga dari balik bayang dan kabut. Sebagai penutup, kita hidup di atas tanah yang mengingat. Setiap langkah kaki kita menginjak warisan, setiap hembusan napas adalah lanjutan dari doa-doa tua. Kerajaan Bunian bukan sekedar cerita gaib. Ia adalah peringatan lembut bahwa ketika manusia melupakan adat dan roh leluhur, dunia lama tidak hilang. Ia hanya mundur, bersembunyi dan menjaga dari balik kabut. Jika kita ingin dunia kembali harmonis, bukan teknologi yang harus lebih canggih, tapi hati yang harus lebih dalam. Karena selama kita masih berpijak di tanah ini, kita tidak pernah sendirian. Ada roh yang menjaga, ada leluhur yang menunggu kita pulang secara batin. Di balik kisah mistis tentang kerajaan Bunian, tersembunyi pesan mendalam tentang adat, roh leluhur, dan kesadaran spiritual Nusantara. Video ini sudah menceritakan pemahaman bahwa kerajaan-kerajaan gaib bukan sekedar dunia paralel, tapi juga ruang batin tempat adat lama bersemayam, menjaga, menunggu, dan mengingatkan kita untuk kembali pada akar budaya dan spiritualitas. Dari Minangkabau hingga Padang Lawas, hingga ke Aceh, Gayo, pesisir Melayu,
hingga Gunung Tujuh Jambi. Jejak-jejak kerajaan Bunian adalah cermin dari dunia yang pernah sakral dan mungkin masih bisa kita jangkau jika kita hidup cukup bersih secara batin. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan kami tampilkan yang lebih seru.